Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa sub bab, yaitu ada titik, garis, bidang, irisan kerucut, lingkaran, parabola, elips, dan juga hiperbola. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui pada pembelajaran geometri analitik bidang ini kita memerlukan aplikasi yang namanya GeoGebra. Nah, di mana di GeoGebra itu tampilannya seperti ini. Di dalam GeoGebra terdapat beberapa icon seperti icon kursornya di sini untuk menggerakkan atau memindahkan tampilannya seperti ini. Terus selanjutnya di sini ada titik. Nah, di titik di sini terdapat banyak juga opsi-opsi yang lainnya, seperti titik baru, titik pada objek, dan lain-lainnya. Kemudian, icon yang ketiga ada garis, di mana garis di sini ada garis yang melalui dua titik, ruas garis di antara dua titik, sinar atau ray, dan ada vektor. Selanjutnya, di sini ada garis tegak lurus, garis sejajar, garis tengah tegak lurus. Selanjutnya ada icon yang namanya poligon. Kemudian di sini ada lingkaran. Nah, di lingkaran di sini ada beberapa opsi-opsi lainnya juga. Kemudian di sini ada elips. Nah, di elips di sini ada elips, hiperbola, dan juga parabola. Selanjutnya ada sudut seperti opsi-opsinya yang di sini. Kemudian ada refleksi atau pencerminan. Selanjutnya ada slider. Kemudian ada sama seperti icon yang pertama tadi di sini untuk menggeser tampilan grafik. Nah, di sini ada juga untuk memperbesar seperti ini. Kemudian di sini ada untuk memperkecil seperti ini. Nah, di sini ada juga pengaturan seperti layer, default, aljabar, dan lain-lain. Kemudian ada juga di sini segitiga kecil di sebelah kanan seperti ini. Ini untuk menampilkan grafik 3 dimensi. Nah, kemudian ada lagi di atas icon-icon yang tadi, di sini ada berkas, ubah, tampilan, opsi, peralatan, jendela, dan bantuan. Kemudian yang kosong ini atau bidang kosong ini merupakan tampilan aljabar dari persamaan yang akan kita masukkan di bawah sini atau di inputnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang titik. Nah, di mana titik di sini kita klik icon di atas di sini, titik baru. Kemudian kita klik sembarang di koordinat kartesius di sini. Contoh di sini. Kemudian kita klik juga di sini. Kemudian ada di sebelah sini. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dengan menggunakan sistem koordinat kartesius seperti ini yang ada sumbu y dan sumbu x-nya, kita dapat melihat dengan jelas di mana letak dari titik tersebut. Contoh titik A, kita dapat ketahui bahwa x-nya itu adalah di min 18, kemudian y-nya ada di min 6. Nah, kemudian untuk titik B dapat kita lihat juga bahwa x, y-nya itu adalah 0,0, dan untuk titik C x, y-nya adalah 8, min 6. Seperti ini, 8, min 6. Nah, tetapi ketika kita tidak punya koordinat kartesius atau hanya pada kertas kosong seperti ini, kita tidak tahu bahwa titik ini sebenarnya berada di titik mana.
kita ambil di sini. Nah, kemudian di kertas kosong kita letakkan seperti ini. Nah, di sini tampilan aljabarnya karena ini GeoGebra, jadi di sini otomatis ada tampilan aljabarnya. Akan tetapi kalau kita tidak menggunakan GeoGebra atau hanya bidang kosong seperti ini saja, seperti ini, nah maka kita hanya tahu bahwa titik A ini berada di atas di sebelah kiri, kemudian titik B berada di bawah sebelah kiri, dan titik C juga berada di atas titik sebelah kanan. Nah, berbeda halnya ketika kita menggunakan sumbu-sumbu dan juga gridnya. Maka kita akan dengan mudah mengetahui dan dapat dilihat bahwa titik A, B, dan C itu nilainya berapa. Kemudian kita kontrol A, kemudian kita delete. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu ada garis. Nah, garis ini merupakan garis ini terbentuk dari sekumpulan titik-titik. Titik-titik. Nah, dalam eksplorasi GeoGebra ini bisa kita lihat, kita bikin titik baru di sini dan di sini. Kemudian kita pilih garis. Kemudian kita hubungkan kedua titik A dan B ini. Inilah yang dinamakan dengan garis. Kemudian kita bikin lagi titik baru. Seperti ini. Terus kita bikin juga di sini. Di sini dan kita bikin di sini. Nah, kemudian kita klik ini garis. Kemudian kita hubungkan titik C dan D ini. Kita bisa memilih garis. Kemudian kita hubungkan lagi E dan F. Lalu kita hubungkan lagi. Nah, kita hapus dulu yang ini. Seperti ini. Untuk H kita juga. Nah, inilah merupakan garis. Dimana garis itu terdiri dari sekumpulan titik-titik. Jadi bisa kita lihat bahwa garis itu bisa terbentuk oleh minimal 2 titik agar terbentuk satu garis. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan dengan bidang. Nah, bidang itu merupakan 2 dimensi, yang dimana bidang ini terbentuk dari penggabungan titik dan juga garis. Nah, contoh seperti ini. Kita masuk ke poligon. Kita klik poligon. Lalu kita bikin titik di sini, kemudian kita bikin titik yang kedua, titik B, lalu kita bikin titik C, lalu kita hubungkan titik C ini ke titik A. Maka inilah yang dinamakan dengan bidang. Baik, itulah pembahasan tentang titik, garis, dan bidang. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu irisan kerucut. Nah, di sini untuk melihat irisan dari kerucut di situ kita perlu membuka aplikasi GeoGebra seperti di tampilan video teman-teman semua. Kemudian kita klik, langkah pertama itu adalah kita klik Ctrl Shift 3. Nah, maka akan berubah tampilannya seperti ini, dan icon-icon yang di atasnya di sini akan berubah untuk bidang 3 dimensi. Nah, jadi untuk membuat sebuah irisan kerucut itu kita klik icon yang di atas di sini, icon piramida. Kita klik yang segitiga kecil ini. Kemudian kita pilih cone. Terus kita letakkan di titik sembarang, contoh misalnya di 5. Kemudian di sini 0,0. Terus kita masukkan jari-jarinya.
jari-jarinya di sini terserah keinginan dari teman-teman. Kita contoh di sini saya memasukkan 2 jari-jarinya, kemudian enter. Nah, ini akan membentuk sebuah kerucut. Kemudian kita pilih bidang melalui 3 titik. Seperti ini, kita klik. Nah, kemudian di sini kita pilih contoh 3. Di sini juga kita pilih 3. Dan di sini kita pilih 3. Nah, maka akan memperlihatkan sebuah irisannya. Kita klik dulu kursornya, terus kita lihat di sini bahwa modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita pilih lagi yang memotong 2 permukaan. Nah, kita klik dulu yang bagian biru, warna biru langit ini, perpotongannya ini, irisannya. Kemudian kita klik yang di sini. Nah, kemudian kita klik kanan. Kita klik tampilkan sebagai 2 dimensi. Nah, seperti inilah irisannya. Kemudian kita klik kursornya. Nah, kita klik kursornya di sini, kemudian kita arahkan titik yang ini tadi. Nah, maka di sini kita dapat melihat bentuk-bentuk dari perpotongannya. Seperti ini. Itu. Nah, itulah tadi penjelasan tentang irisan kerucut. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan lingkaran. Nah, di mana lingkaran itu ada 2 macam. Yang pertama ada lingkaran tak standar dan ada juga lingkaran standar. Nah, kalau lingkaran tak standar itu pertama kita klik dulu di sini icon lingkaran. Pertama itu ada lingkaran tak standar. Nah, lingkaran tak standar itu berada di luar sistem koordinat seperti ini. Kita bikin seperti ini. Ini merupakan lingkaran tak standar. Nah, berbeda dengan lingkaran standar. Nah, lingkaran standar itu berada di mengenai sumbu X maupun sumbu Y seperti kita taruh di sini. Merupakan lingkaran standar karena menyentuh sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, ini merupakan gambarnya. Nah, kemudian kita juga bisa kemudian kita hapus dulu. Kemudian bisa juga kita input di sini atau masukkan bentuk persamaan dari lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita enter, kita create slider. Nah, kita geser-geser slidernya seperti ini. Semakin ke kanan akan semakin membesar dan nilai dari R-nya itu merupakan nilai positif. Nah, akan tetapi jika R-nya ini bernilai 0, nah maka lingkarannya akan sangat kecil seperti pada gambar di sini. Nah, kemudian kalau kita geser ke kiri akan semakin membesar juga. Akan tetapi nilai dari R-nya ini merupakan nilai negatif, minus. Seperti ini. Oke. Baik, terima kasih. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang parabola. Kita klik parabola, kemudian kita klik di sini, nah seperti ini. Kemudian kita pilih titiknya, kedua. Kemudian kita klik lagi sini.
Ini merupakan yang di sebelah sini merupakan parabola yang bersumbu di X atau sumbu horizontal, sumbu X. Ini merupakan parabola terbuka ke kiri. Dan di sini ini juga merupakan parabola yang bersumbu di sumbu X dan terbuka ke kanan. Kemudian kita bikin lagi. Ini seperti ini. Kemudian kita bikin lagi satu. Nah, ini yang dua tadi yang baru-baru dibikin. Yang pertama itu di sumbu vertikal dan terbuka ke atas. Nah, kalau ini berada juga di sumbu vertikal, tapi parabolanya itu menghadap atau terbuka ke bawah. Nah, kita hapus dulu. Nah, untuk persamaannya, adapun persamaan dari parabola itu kita Ctrl A dulu, kemudian kita hapus. Kita masukkan ke sini input. Kemudian kita masukkan persamaan parabola yaitu X kuadrat dikurang 4X dikurang 12Y dikurang 20 sama dengan 0. Lalu kita enter. Nah, ini merupakan parabola standar.